Sholawat dulu, baru diiringi sama doa. Ya, kita muji dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa klik link di deskripsi box ya. Atau teman-teman bisa juga ke Gramedia, ada di Gramedia seluruh Indonesia. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ini dari Mbak Nur Aini nih teman-teman. Dari Mbak Nur Aini di Kalimantan Barat. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Salam kenal. Salam kenal kembali. Saya Nur Aini dari Kalimantan Barat. Saya mau testimoni Mbak Mel sholawat Jibril 2 hari Mbak Mel di tanggal 10 Desember 2020. Saya sholawat 45.000 Mbak Mel. Saya nemuin uang di sweater saya Mbak. Alhamdulillah bersyukur sekali walaupun kecil, hanya buat beli bensin. Tapi saya bersyukur sekali Mbak Mel. Di tanggal 11 Desember saya sholawat 30.000 Mbak Mel. Saya dapat 1 karung beras 20 kilo dan belanjaan sembako seperti sabun, mie, telur, kopi, gula, dan ikan asin. Mbak Mel, kalau diuangkan sekitar 600.000 lebih Mbak Mel, Masya Allah. Gak nyangka banget saya Mbak Mel dapat rezeki terus menerus. Saya lihat YouTube Mbak Mel, semakin banyak sholawat semakin diijabah doa kita. Sebelum itu saya dapat kesulitan ekonomi Mbak, tapi Alhamdulillah ya Allah, Allah jamin hidup saya sama suami Mbak. Alhamdulillah gak nyangka banget dapat rezeki dari Allah, dari perantara kakak ipar saya dan mas saya Mbak Mel. Suami saya jual motor untuk menutupi hutang-hutang di sini Mbak Mel. Minta doanya ya Mbak Mel, semoga saya dan keluarga dilancarkan rezekinya dan diampuni dosa-dosa saya. Maaf ya Mbak Mel udah mengganggu waktunya. Masya Allah ya, amin amin. Mbak Mel maaf tahunnya 2022 ya Mbak Mel, salah ketik. Terima kasih Mbak Mel, semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Jangan lelah di setiap sholawat. Segitu dulu Mbak Mel testimoni dari saya. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman. Senang kalau bisa tayang di YouTube Mbak Mel. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam Mbak Nur. Masya Allah, terima kasih ya sudah berbagi ceritanya. Semoga jadi motivasi buat teman-teman. Jangan berhenti sholawat ya Mbak. Kemudian Mbaknya jawab lagi, Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dibalas sama Mbak Mil, nggak nyangka cepat. Saya kenal sholawat dulu tahun 2019 Mbak. Saya diajarin Ustadz dulunya, dikasih motor karena sholawat juga dia ajarin saya sholat tobat, sholat tahajud, sholawat hajat, sholawat hajat. Kalau pengen hajat dia juga yang ngajarin, mengambil kisah dari dia karena dia nggak punya motor, dia sholawatin Mbak. Singkat cerita, dia dikasih motor sama temennya Mbak Mel, terus dia kan curhat sama saya, dia bilang, Nong, kalau kamu mau apa aja, sholawatin aja. Awalnya nggak percaya Mbak Mel, tapi saya buktikan waktu itu yang disuruh dia saat itu Mbak Mel. Saat itu saya butuh kerjaan sebelum nikah. Karena bingung nggak punya uang, saya sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 100 kali yang diajarin dia Mbak Mel. Dan saya langsung dapat kerja, singkat cerita berapa bulan berlalu, gaji langsung naik, bos makin baik. Tahun 2021 saya sholawat Jibril Mbak Mel karena pengen coba, katanya kan kita boleh sholawat apa aja yang kita bisa. Jadi saya coba sholawat Jibril, buka YouTube Mbak Mel terus yang muncul. Daripada penasaran aku juga buka semua aja YouTube-nya. Aku download terus Mbak Mel, lagi duduk saya nonton, lagi baring saya nonton, senang banget, banyak motivasinya. Sebenarnya kalau keajaiban sholawat itu banyak Mbak, tapi saya bingung mau ceritain yang mana. Saya sholawat sampai dapat jodoh Mbak Mel, sekarang alhamdulillah saya udah menikah berkat sholawat. Mbak Mel selalu semangat ya bikin YouTube, biar kami selalu semangat sholawat, terus menyebarkan sholawat. Semangat ya Mbak Mel, makasih banyak sudah menginspirasi. Semoga Mbak Mel banyak rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya. Semoga selalu menginspirasi kami semua yang selalu ikuti YouTube Mbak Mel. Amin. Soal panggilan Nong itu ke murid ngaji ya aja ya Mbak. Ustadz saya asli Banyuwangi Mbak. Saya tinggal di Kalimantan Barat. Maaf ya Mbak udah mengganggu. Mbak yang di atas sholat tahajud, sholat tahajud, sholat tobat ya salah ketik. Soalnya HP saya udah pecah layarnya. Jadi kalau ngetik
suka lebih gitu. Doain ya Mbak, saya sama suami bisa beli HP baru. Amin. Terima kasih ya Mbak Mel. Semoga rezekinya selalu berlimpah. Amin. Segitu dulu testimoni dari saya. Maaf kalau terlalu ruwet WA-nya karena kebanyakan salah. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Masya Allah ya teman-teman. Itu tadi testimoni dari Mbak Nur Aini di Kalimantan Barat tuh. Ya, tambahin jumlah sholawatnya. Kalau teman-teman merasa kok kayaknya belum ada perubahan gitu ya, kok kayaknya belum ada tanda-tanda gitu, kayak misalnya contohnya di bab hutang ya kan paling banyak hutang ya, kok belum ada jalan nih buat bayar utang gitu, ya udah tambahin jumlah sholawat ya, insya Allah kalau udah ditambahin makin cepet. Bisa jadi dosa kita terlalu banyak, maka tambahkan sholawat kita sehingga dosa-dosa kita semakin banyak yang terhapus. Dan ketika dosa-dosa kita terhapus, maka doa-doa kita jadi lebih cepat diijabah. Daripada kita sibuk menyalahkan diri sendiri, membandingkan diri kita dengan orang lain, kita sibuk sedih, kita ngeluh, kok belum ada pertolongan, aku udah sholat, udah sholawat, udah ngaji, udah ini, udah itu, kenapa? Apa ada yang salah sama aku? Jangan nanya ada yang salah, kita ini banyak salah. Apalagi sampai nanya apa dosaku, jangan nanya apa dosaku nih, dosa kita nih banyak banget teman-teman ya. Jadi kita jangan seperti itu gitu loh ya. Perbanyak sholawatnya, ketika doa belum terkabul, oh berarti dosaku masih banyak. Bukan untuk menjadi kita semakin down, tapi mengingat dosa masih banyak itu untuk semakin kita semangat. Oh ya berarti harus aku kejar lagi ampunan Allahnya nih. Harus aku hapus lagi nih. Kan sholawat ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya satu kali sholawat yang kita baca, Allah hapus 10 dosa. Taruhlah dosa kita ada 1 miliar misalnya. Berarti kita baca 1000 sholawat kurang. Kita baca 10.000 sholawat kurang. Kita baca 25.000 sholawat, ya coba aja paksain baca sampai 25.000 sampai 30.000 sholawat, baca sholawatnya gitu ya. Berat emang, tapi kan kita mau cepat dihapus dosanya. Kita pengen doa kita cepat terkabul. Ya, jadi kalau kita mau cepat terkabul doanya, ya kita harus semangat, kita harus paksa diri kita untuk baca sholawat sebanyak-banyaknya. Tapi nggak sanggup, Mbak. Ya kalau nggak sanggup, baca semampunya, tapi jangan ngeluhin sama hasilnya. Kita mau melakukan sesuatu yang berat, kita males ngerjainnya. Tapi kita pengennya dapatnya banyak, kita pengennya cepat dikabulin. Nah, kita harus ngaca. Kita harus berkaca diri, bercermin. Ya, jangan kita kepengennya dapat contoh ya, kita kepengen dapat gajinya besar, kita pengen dapat untungnya banyak, tapi kita kerjanya sedikit, kita malas, ya kita bagaimana mau dapat uang yang banyak, gimana kita mau dapat apa namanya gaji yang besar kan gitu ya teman-teman ya, ilustrasinya seperti itu. Jadi ayo semangat, tambahin jumlah sholawatnya. Semakin banyak sholawat yang kita baca, semakin banyak juga dosa terhapus, maka doa-doa kita insya Allah segera diijabah sama Allah. Insya Allah. Gak mungkin kita doa tuh gak dikasih sama Allah, gak mungkin. Apalagi kita udah bawa sholawat di dalam doa kita. Ya, banyak juga yang nanya, Mbak salawat dulu apa doa dulu? Terserah, doa dulu boleh, salawat dulu boleh. Tapi kalau aku, salawat dulu dong ya, kayak salawat munjiat kan, salawat dulu, baru diiringi sama doa. Ya, kita muji dulu, kita apa namanya, zikiran dulu, baru kita minta. Jangan kita belum ngelakuin apa-apa, kita minta, ibaratnya gitu. Salawat dulu ya, baru kita doa. Seperti Mbak Nur Aini tadi bilang ya, dapat jodoh berkah sholawat, dapat pekerjaan berkah sholawat, lagi nggak punya uang tiba-tiba ada uang di kantongnya, itu bukannya tidak mungkin ya teman-temannya, walaupun mungkin di kantong cuma 10.000 atau 20.000, kalau lagi nggak punya duit itu rasanya senang banget loh, nembus 10.000 20.000 bisa buat beli bensin ya, dan bisa aja itu tiba-tiba uangnya Allah yang ngasih ke dalam kantong sweaternya Mbak Nur Aini, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kemudian Mbak Nur Aini juga lagi butuh pekerjaan, akhirnya dapat. Teman-teman sekarang yang lagi nganggur, lagi nyari-nyari kerjaan, ayo baca sholawat. Benerin sholat, tambah satu lagi, baca Quran. Sempetin baca Quran tiap abis sholat nih teman-teman ya, tiap abis sholat, teman-teman paksakan diri baca 1 lembar aja. 1 lembar Quran tuh paling cuma berapa ayat sih? Nggak nyampe 10 ayat ya, baca. Nggak nyampe 2 menit, ya 1 menitan lebih, tapi nggak nyampe 2 menit. Coba baca, biasakan tiap habis sholat baca. Kalau misalnya teman-teman bekerja nggak bisa bawa Quran kemana-mana, ya download aplikasi Quran di HP-nya. Kemudian setiap azan, setiap habis sholat, jangan kemana-mana dulu, habis doa, habis sholawatan, habis zikiran, doa, terakhir ditutup dengan baca Quran. 1 lembar, 1 lembar. Sehari nggak berasa udah 5 lembar. Kalau kita duha tahajud udah 7 lembar. Ya, udah 7 lembar.
nggak berasa tahu-tahu udah hatam Quran. Mau sampai kapan kita jangan sia-siakan waktu kita ya teman-teman ya. Kita sia-siakan hari-hari berlalu kita nggak ngaji, ya udah nyesel deh akhirnya. Ya, mudah-mudahan bacaan Quran kita, sholawat kita, sholat kita, kesabaran kita menjadi penyelamat kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah, sholawat aja. Ya, ingat, gak ada yang gak mungkin bagi Allah, sholawat aja yang banyak. Dengan sholawat kita akan berubah jadi lebih baik. Dengan baca Quran pun sama. Baca Quran selain hati kita jadi tenang, teman-teman rizki juga lancar. Cobain. Jadi aku punya adik, teman-teman pas yang ikutin aku di Instagram pasti tahu adik aku Javan Junior, dia juga YouTuber, cuman memang YouTube-nya agak lambat ya teman-teman ya. Dan sekarang ini di baru-baru ini dia lagi nerapin baca Quran gitu ya. Dia mulai baca salawat, dia mulai baca Quran. Dan Masya Allah, Allah tunjukkan jalan buat dia. Instagramnya tiba-tiba FYP, Instagramnya tiba-tiba maju pesat. Itu dalam waktu 1 minggu itu mencapai 10.000 dari yang tadinya cuma 3 ribuan ya. Kemudian tiba-tiba sekarang udah di angka 20.000 lebih. Aku sih insya Allah yakin ya, aku yakin itu bisa 100.000 sih followernya di akhir tahun ini ya. Kalau terus begitu terus ya nambahnya, itu dahsyat banget. Aku bilang sama dia, Pan lo masih baca salawat nggak? Masih teh, tapi gue juga ngaji, dia bilang. Setiap abis sholat gue baca 2 lembar. Cobain ya teman-teman ya, setiap abis sholat baca, setiap abis sholat baca. Insya Allah hidup kita berkah. Ya berkah itu cukup, segala-galanya cukup. Batin kita juga tenang, hati tenang. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Nur Aini lancar rizkinya, bisa beli handphone baru ya Mbak Nur Aini, amin. Kebeli handphone baru cash ya. Dan segala doa-doanya segera diijabah sama Allah, amin. Begitu juga teman-teman yang nonton. Semoga teman-teman yang nonton rizkinya barokah, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan istiqomah terus. Amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.